Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Dilaksana, NIM 2205366000087. Nah, pada presentasi kali ini saya akan memberikan contoh soal dari transformasi Laplace pada rangkaian RLC. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah soal yang pertama, yaitu bagaimana kita mencari arus T-nya pada rangkaian RLC sebagai berikut ini. Itu kita udah ketahui nih, tegangan sumbernya itu bernilai 10. Nah, untuk yang resistornya itu bernilai 5, untuk lilitannya itu bernilai 1, dan untuk kapasitornya bernilai 1/6. Nah, sebenarnya saya sudah memberikan jawaban, akan tapi saya akan menjelaskan bagaimana sih cara-caranya untuk menjawab, untuk menyelesaikan pertanyaan seperti ini. Itu seperti apa? Itu. Oke. Akan saya terangkan yang dimulai dari yang pertama. Kan ini kan rangkaian ini tuh kita menggunakan hukum Ohm kedua. Nah, hukum Ohm kedua tuh bunyinya itu kan sigma V sama dengan 0. Jadi apapun yang dilintasi dimulai dari tegangan sumber yang bernilai positif sampai dengan yang bernilai negatif itu apa aja gitu. Jadi kita menuliskan tegangan-tegangan apa yang dilewati pada saat yang tegangan bernilai positif dan tegangan yang bernilai negatif itu tadi. Nah, didapatkan untuk yang dilewati arusnya itu ini. Seperti ini. Nah, semisal kalau kita udah nemuin itu, tadi kita akan mengubahnya itu menjadi ke fungsi T. Nah, gimana sih cara mengubahnya tuh? Nah, sebenarnya untuk rumus tegangannya tuh untuk diubah ke fungsi T itu udah ada seperti ini. Nah, jadi ini tuh kayak udah tetap gitu. Kayak contohnya untuk tegangan R, jika diubah ke fungsi T, itu akan menghasilkan seperti ini rumusnya. Nah, untuk tegangan L-nya tuh, jika diubah ke fungsi T akan seperti ini rumusnya. Nah, untuk yang tegangan kapasitor, jika diubah ke bentuk fungsi T akan seperti ini. Nah, jadi dia tuh udah tetap gitu, rumusnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan nih angka-angka yang udah diketahui tadi ke dalam rumus yang tadi ini. Nah, gitu. Nah, tadi kan menghasilkan seperti ini kan. Nah, jika kita udah memasukkan angkanya ke dalam rumus yang tadi itu, yang di atas ini itu, langkah selanjutnya kita akan mengubah ke dalam fungsi S, ke bentuk Laplace-nya. Nah, jadi itu kan kita harus melihat bentuk tabel seperti ini yang sebelah kanan saya. Ini. Nah, untuk yang 5IT itu kayak seperti yang bentuk ini. AVT. Jadi A fungsi T. Nah, bentuk Laplace-nya seperti apa? Bentuk Laplace-nya seperti ini. Gitu. Jadi angka 5-nya itu kita anggap seperti 1 ini. Maaf, seperti huruf A. Jadi nanti menghasilkan 5 IT itu. Nah, untuk yang ini, yang L-nya itu kan DI per DT itu kayak inverse kan. Nah, kita cari inverse. Nah, ini bentuk inverse. Fungsi inverse dari T. Nah, bentuk Laplace-nya seperti apa? Bentuk Laplace-nya seperti ini. Gitu. Jadi kita angka 6 itu tadi, itu kan tetap 6 nih, turun. Angka 6. Maaf, angka satunya itu turunkan. Nah, DI per DT kan kayak fungsi inverse kan. Nah, itu tuh kita langsung mengkalikan di sini. Nah, habis tuh yang langkah selanjutnya kan ini kan ada yang huruf C tadi kan, maksudnya yang kapasitor. Nah, kita lihat nih yang mana. Kan ini kan integral. Kita cari yang integral. Nah, ini kan integral.
Nah, bentuk lapasnya seperti apa, Bu? Bentuk lapasnya itu seperti ini. 1 per S kali fungsi S. Nah, F-nya itu harus besar, kira-kira dia kan bentuk lapas kan, gitu. Nah, habis itu angkanannya kita turunkan. Ini yang tadi kan dikali dengan 1 per S VS kan. Nah, seperti ini. Jadi kan kalau 1 per S dikali 6 kan hasilnya kan 6 per S. Nah, gitu. Nah, untuk yang angka 10-nya gimana? Angka 10-nya kan sama dengan ini kan. 1 atau UT gitu. Nah, bentuk lapasnya itu 1 per S. Nah, kan 10 kali 1 per S kan hasilnya 10 per S gitu. Nah, semisal kita udah dapat ini ke bentuk lapasnya, maka selanjutnya itu kita akan mengkalikan semua gitu. Nah, habis itu kita akan mengkelompokkan, maksudnya tuh kayak yang bentuk ini kan IS. Nah, jadi kita akan mengkelompokkan ke bentuk IS-nya tuh ke sebelah kiri, dan ke yang selain bentuk IS-nya tuh ke sebelah kanan. Jadi kayak yang I0, habis itu yang 10 min 10 per S gitu, itu kita pindahin ke sebelah kanan. Seperti ini. Maaf, kurang kelihatan. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mengkelompokkan kayak ini. Nah, gitu. Nah, gimana kok yang I0-nya kok hilang? Nah, gini. Dalam matematika kan apapun fungsi 0 itu kan akan menghasilkan 0 kan. Nah, sama halnya kayak I0. I0 itu kayak seperti fungsi dari 0 gitu. Jadi kan otomatis habis tuh 0 kan nilainya. Jadi hilang I0-nya gitu. Habis itu langkah selanjutnya gitu kita akan uh, pindah ruas yang 5 ditambah S ditambah 6 per S untuk mencari nilai dari IS-nya, fungsi S-nya. Nah, kan didapatkan seperti ini nih. Semisal kalau kita udah pindah ruas, akan menghasilkan 10 per S dibagi dengan 5 ditambah S ditambah 6 per S. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghilangkan nilai pembilang ini, pembilang S-nya. Dengan cara seperti apa? Kita dengan cara mengkalikan S per S, itu. Nah, kan ini kan 10 per S dikalikan dengan S, itu akan menghasilkan 10 kan. Nah, untuk yang pembilangnya itu sama. Jadi kita akan mengkalikan semua bilangan ini ke dikali dengan S. Nah, menghasilkan ini 5S tambah S kuadrat tambah 6. Nah, kan ini kan kita bisa mengubah ke bentuk faktorisasi kan. Nah, tadi saya udah menghitung. Nah, faktorisasinya itu ini didapatkan S ditambah 3, S ditambah 2. Nah, semisal kalau kan ini kan udah ketemu nilai fungsi S-nya, maka selanjutnya kita akan mengubah fungsi T ke dalam fungsi T. Nah, jadi kan ini yang fungsi S. Seperti. Nah, rumusnya gimana untuk untuk pengubahan ke fungsi T? Rumusnya itu seperti ini. K1 ditambah dengan nilai pembilang yang ini, nah, ditambah dengan K2 dibagi dengan nilai pembilang yang ini. Oh, maaf. Yang ini. Maaf. Setelah itu, kita tuh akan mencari nilai dari K1 serta K2-nya. Nah, untuk K1 kita kan K itu nilainya itu 10. Pokok yang ada di penyebutnya gitu. Nilainya 10 gitu. Nah, untuk S sama dengan min 2 itu tuh didapat dari mana? Kita dapat dari yang ini, yang satunya. Gitu. Jadi kan ini kan sama dengan kayak S ditambah 2 sama dengan 0. Nah, 2-nya itu kita pindah ruas. Jadi kan S min 2 ini gitu. Jadi fungsi dari ini tuh kita akan mengubah nilai S tambah 3-nya tuh ke S-nya sama dengan min 2 gitu. Jadi 10 dibagi min 2 ditambah 3.
Berdasarkan 10 per 1. Nah, hasilnya 10 untuk K1-nya. Nah, untuk K2-nya gimana? K2-nya itu sama gitu. Jadi kan K2-nya kan 10 bagi dengan S tambah 2 gitu. Nah, untuk yang nilai S-nya itu kan ini kan S tambah 3. Jadi 3-nya kita bilah ruas menghasilkan min 3 gitu. Jadi 10 dibagi dengan min 3 ditambah 2. Jadi kan min 3 tambah 2 kan min 1. Jadi kalau ini dibagikan bisa min 10. Nah, gitu. Nah, untuk cara penulisan fungsi T-nya ini gimana? Nah, untuk penulisan fungsi T-nya itu hasil dari K1 dan K2-nya itu kita taruh di depan sini. Seperti ini. Nah, nah untuk pangkatnya itu kita ngikut yang ini. Oh iya, kan ini kan kayak contoh yang seperti ini kan. Nah, seperti ini. Kan kayak ini kan bentuk ini. Maaf, bentuk yang ini kan sama kayak bentuk lapasnya ke ini. Gitu. Kan ini kan berhubung ini fungsi T, maksudnya bentuk nyata. Jadi kan kita mengubah ke dalam bentuk nyatanya kan. Kan sebenarnya kan dalam bentuk lapas nih, yang ini, ya kan. Nah, jadi kita akan mengubah ke bentuk nyatanya gitu. Jadi bentuk nyatanya tuh seperti ini kan. Gitu. Kan kalau yang nilai A-nya itu kayak ini. Ini S tambah A. Nah, kan kalau kalau di soal ini kan S ditambah 2 gitu. Jadi 2-nya itu kita anggap sebagai nilai A-nya gitu. Jadi nilai A-nya tuh 2 dan 3 untuk gitu. Jadi didapatkan hasil dari fungsi T-nya itu seperti ini. Oke, next. Untuk soal yang kedua nih. Untuk soal yang kedua itu sama halnya kayak yang di atas. Itu kita mencari arus yang ada di fungsi T. Nah, kita udah ada nih contoh soal yang bentuk RAC. Untuk tegangannya adalah bernilai 12, untuk resistornya bernilai 15, militannya bernilai 6, dan kapasitornya bernilai 1 per 15. Sebenarnya nggak jauh beda yang sama yang contoh soal pertama. Untuk cara-cara sepertinya sama itu. Jadi jadi itu kita tentuin dulu ini rumusnya yang tegangan itu tadi yang hukum Ohm kedua itu tadi. Habis itu kita akan mengubah tuh ke bentuk fungsi T-nya. Tuh. Nah, untuk rumusnya kan tetap sama kan. Gitu. Rumusnya kan tetap sama. Nah, habis itu langkah selanjutnya tinggal ngemasukin nilai yang udah diketahui tadi ke dalam rumusan yang ini tadi, yang fungsi T. Tuh, habis jika kita udah dapat nih nilai yang fungsi T-nya itu tadi, kita ubah ke dalam bentuk fungsi S-nya. Nah, untuk bentuk fungsi S-nya kan sama kayak tadi, kan ini kan sama kayak bentuk ke yang ini. Bentuk ini. Nah, untuk yang ini itu sama kayak yang fungsi inverse T seperti ini. Nah, untuk yang ini, maaf, yang ini itu tuh sama kayak yang bentuk ini. Nah, jadi kita akan ngubah ke dalam bentuk lapasnya. Jadi angka-angka itu tadi itu tinggal masukin ke bentuk lapasnya gitu. Jadi kita nyesuaiin ke dalam bentuk lapas gitu. Oke, habis itu langkah selanjutnya kita akan mengkelompokkan lagi menjadi ke dalam yang bentuk IS-nya itu ke sebelah kiri, dan yang selain bentuk IS itu ke sebelah kanan, kayak seperti ini. Nah kan ini kan berhubung ini fungsi 0 kan. Nah, ini kan yang sama seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kalau ada fungsi 0 itu apapun nilainya akan bernilai 0. Jadi itu tuh otomatis hilang. Itu yang fungsi 0 ini. Ini hilang gitu. Nah, menyisakan 12 per S gitu. Nah, habis itu kan kita ini
kita akan menukar posisi kan. Jadi kan ini kan yang awalnya dari perkalian jadi pembagian. Untuk apa? Untuk mencari nilai dari fungsi S-nya gitu. Jadi didapatkan seperti ini. Nah, kenapa kok ini dikali SS? Kan ini kan pembilang dari masing-masing pembaginya kan ada S-nya kan. Jadi kita untuk menghilangkan itu kita kalikan dengan S per S. Tuh. Nah, habis itu kita mengkalikan semua yang penyebut ini. Habis itu kita mengkalikan semua yang pembilang ini. Gitu. Nah, dihasilkan menjadi seperti ini. Nah, untuk yang pembilang ini itu kita faktorisasikan gitu. Nah, untuk faktorisasinya itu ini. Sebelumnya saya udah hitung gitu. Nah, menghasilkan seperti ini nilai faktorisasinya. Nah, kan ini kan udah kita bentuk ke fungsi S. Nah, langkah selanjutnya kita adalah mengubah ke bentuk fungsi T. Nah, untuk rumusnya kan sama-sama kan. Kayak yang saya bilang tadi yang di atas gitu. Jadi K1 dibagi dengan nilai yang pembilang dari yang sebelah kiri, yang ini, ditambah dengan K2 yang pembilang sebelah kanan. Ini. Nah, habis itu kita cari nilai K1 dan nilai K2-nya gitu. Nah, untuk nilai K1 kan ini. Yang ini kan. Maaf. Nah, yang ini. Kita taruh di sebelah kiri. Nah, untuk yang S min 3/2 itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Yang 2S tambah 3. Jadi kita menukar posisi ke sebelah kanan gitu. Kan ini kan 2. Maaf, kurang jelas. Nih, kan sama kayak 2S tambah 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas kan, jadi 2S tambah dengan min 3. S sama dengan, ini kan pindah ruas kan jadi pembagian, jadi min 3/2. Negatif min 3/2, gitu. Nah, nilai S ini kita akan masukkan ke dalam nilai pembilangnya ini. Gitu, ke dalam nilai pembilang itu. Nah, menghasilkan hasil akhirnya itu ini, min 9/2 ditambah 5. Nah, ini kita akan menyamakan nih penyebutnya. Ini. Nah, menghasilkan 1/2. Nah, kan ini kan pembagian kan. Nah, itu kalau pembagian dikalikan. Jadi 12 kali 2 hasilnya 24 untuk nilai K1. Nah, untuk nilai K2-nya gimana? K2-nya itu sama seperti yang di atas nilai K1. Nah, kita akan K2-nya kan ini. Kita masukkan K2-nya seperti ini. Nah, untuk nilai S-nya kan didapat dari yang penyebut yang sebelah kiri. Nah, jadi cara itu sama kayak gini. Cara itu sama. Gitu. Jadi kan menghasilkan min 5/3. Nah, nilai S-nya ini, yang udah kita tahu ini, kita masukkan ke dalam 2S tambah 3. Seperti ini. Nah, menghasilkan min 10/3 ditambah 3. Nah, untuk ini kita akan menyamakan dulu nih nilai penyebutnya, biar sama gitu. Jadi menghasilkan min 1/3. Nah, berhubung ini pembagian, ini ada pembagian juga, jadi kita akan kayak mengkalikan gitu, itu ke gitu. Jadi menghasilkan nilai K2-nya min 36. Untuk cara penulisan fungsi T-nya itu sama kayak yang di atas tadi, kan ini kan bentuk ini sama halnya ke bentuk ini kan. Bentuk ini. Bentuk lapasnya ini. Nah, kita akan mengubah ke bentuk nyatanya gitu. Bentuk nyatanya itu. Nah, menghasilkan seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ataupun penjelasan saya yang kurang masuk gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.